Pada waktu itu saya masih pernah tak taruh di luar Mas. Jadi pada waktu itu nyonya dinas PU saya pengen beliin kulkas karena dulu kan sih saya masih kerja itu untuk nyimpen asinya saya harus di tetangga sebelah. Terus besok tak beliin, tak jualin kenari pada waktu itu. Dan itu sudah saya siapkan besok pagi jam 2 pagi itu diimbat maling ya. Halo teman-teman Kenari Mania, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, untuk konten kali ini aku mau ajak teman-teman untuk main ke salah satu kawan lama teman-teman. Beliau ini adalah salah satu peternak kenari sekaligus pemaster kenari lawas teman-teman di daerah Jogja ya. Tapi sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa ya, bantu subscribe dulu biar channel ini semakin berkembang. Nama saya Paul Kurniawan, alamat saya di Jalan Kalurang, kilometer 5, nomor 28, Kotoran Baru, Sleman, di Jakarta. Pekerjaan saya karyawan swasta. Saya suka burung kenari itu awalnya dulu tahun 90-an saya ikut om saya. Jadi saya pernah ngenger om saya merawat burung-burung yang lain, ocehan-ocehan, dan ada salah satu burung kecil warnanya kuning, itu kenari, itu tahun 92-93 awal kurungannya bulat itu dulu perawat itu. Nah dari situ saya sudah suka, tapi masih bujang pada waktu itu. Dengan berjalannya waktu, terus karena ada kesibukan sendiri-sendiri ya itu sempat terlupakan. Tapi awal mula saya kenal kenari tahun 92-93, saya masih SMP pada waktu itu. Lepas sekolah saya kerja, akhirnya saya nikah ya karena kecelakaan dengan istri saya itu diprotes, waktunya tidak ada untuk di rumah. Saya waktu itu masih di Solo pada waktu itu, saya diprotes kok sering main bola sampai rumah malam-malam terus. Nah, saya akhirnya ya wes ngapain ini kenari aja. Orientasi saya pada waktu itu karena kenari itu mudah dirawat dan enak didengerin lagunya, diternak juga bisa. Pada waktu itu saya pengen pada waktu itu pengen ya di samping untuk dengar-dengar di rumah untuk kesibukan dan untuk nambah-nambah apa namanya tambah-tambah beli beras pada waktu itu untuk mantenannya. Nah itu tahun 2004 kalau tidak salah itu saya habis jadi manten itu. Saya dulu mastering dulu karena saya orientasi saya pada waktu itu Pak Buri baru rame-ramenya. Jadi Pak Buri rame-ramenya itu saya pengen mastering sendiri dengan style saya sendiri pada waktu itu, walaupun ya akhirnya dicolok maling akhirnya setelah sekian tahun akhirnya ngikut. Tapi Pak Buri Jogja pada waktu itu saya ikut pertama kali dan terakhir ada event di Jogja pada waktu itu. Tapi setelah itu tidak ada kelas lagi Pak Buri, ya kita tetap mastering aja sampai jadi breeding, sampai sekarang tetap jalan. Karena ya breeding ya kalau ada waktu ikut lomba ya lomba, asal cangking aja. Saya mulai ternak itu 2005 saya ternak dengan materi indukan dan jantan itu dari
pasar pada waktu itu Mas. Pada waktu itu masih pasar Malang masih ramai banget di Jogja ya. Saya pada waktu itu belanja di Ngasem untuk bahan-bahan. Saya dari piye dulu, memang saya suka bahan dari kecil, saya gedein jadi materi induan jantan dan betina. Jadi berkembang jadi berapa ekor, dari 4 ekor jadi sekitar 15-14 ekor. Nah, untuk materi saat ini yang kami pakai itu saya pakai seri F1 Yorkshire, sama ada F1BB, AFBB. Kebetulan karena akhir-akhir hampir setelah pandemi saya belum bisa pakai Yorkshire, dan Yorkshire saya masih masalah, masih mabung, belum bisa untuk produk induan. Rata-rata pakai induan hasil dari kandang sendiri, baik saya sendiri. Jadi kalau memang saya butuh materi yang dari luar ya saya pakai untuk nambah-nambah materi induan di kandang jakal. Untuk kode ring saya pakai kode XUNK. XUNK itu kepanjangan dari XU itu Jalan Kalurang, NK itu inisial saya sama dinas PU saya. Jadi N itu Nur, K itu Kurniawan. Jadi saya balik aja biar lebih apa ya, yaitu simbol dari keluarga kami. Dan untuk seri-seri F1, F2, F3, AF Loper itu pada waktu itu saya punya catatannya, dan ada kode-kode ring biru, kuning, merah, sama hitam. Dan karena pada waktu hampir 2 tahun 3 tahun ini saya itu sudah pesen tapi nomor ringnya itu lupa, saya tidak saya kasih, makanya itu yang semua biru merah yang tanpa nomor itu saya untuk kode anakan AF. Tapi kalau yang seri F saya tetap pakai yang biru dan itu ada nomor serinya. Untuk harga anakan, kalau untuk kami lepas itu biasanya saya lepas borongan atau satuan. Itu minimal saya lepas 250 untuk seri-seri saya anggap itu lokal, walaupun sebenarnya ada darah AF-nya, tapi karena posturnya kecil ya saya biasa ngelepas dari 250, tapi rata-rata saya lepas itu minim 350, dan saya tidak pernah jamin jalan. Sosial media saya di Facebook itu Pavel Kurniawan, terus kontak person saya di 081 3287 81322, itu nomor WA saya. Dulu kejadian mungkin dengan teman-teman yang lain hampir sama, jadi kasusnya sama, das hilang alias maling. Pada waktu itu saya masih pernah tak taruh di luar Mas, jadi pada waktu itu nyonya dinas PU saya pengen beliin kulkas, karena dulu kan saya masih kerja itu, untuk nyimpen asinya saya harus di tetangga sebelah. Terus besok tak beliin, tak jualin kenari. Pada waktu itu kenari bahan itu masih sekitar 75 sampai 150, itu cuma AF pada waktu itu. Dan itu sudah saya siapkan, besok pagi jam 2 pagi itu dimuat maling ya. Itu menyakitkan karena saya ditinggal beberapa piyik dan induk yang sudah angrem pada waktu itu di 4 orang. Ini piyik tinggal 12 ekor pada waktu itu, tapi puji Tuhan ada teman yang bisa membagikan, ngasih support. Pagi-pagi datang ke sini, wis tak nuntut kabeh. Satu itu. Kedua, saya punya Yorkshire pada waktu itu ring FPO, walaupun kakinya tiker tapi itu luar biasa. Mungkin karena ya rezeki itu tak akan tertukar, dan dari situ sudah saya gadang-gadang ganti bulu, riwe kenceng, sudah saya siapkan untuk progres ke depan, dan saya pakai babon-babon induan bagus, dimakan tikus, dan itu titik terendah saya pada waktu itu. Tidak akan beli Yorkshire lagi, tapi ya ada temen satu lagi yang
dari dulu teman support saya itu belakang Jambulu itu mungkin teman-teman tahu semuanya, itu luar biasa guru saya, dan itu ngasih support. Pokoknya tetap semangat, dan puji Tuhan anak-anak aneh Yoxer yang satunya itu tumbuh semua, tumbuh dan ngasihkan apa ya namanya rezeki dan support untuk saya untuk nambah semangat lagi untuk ternak, walaupun itu menyakitkan, tapi ya itu tadi, semangat itu kalau tidak ada yang mupuk dari diri kita sendiri ya tidak akan berhasil. Pemula-pemula itu pokoknya jangan takut belajar, tetap semangat, karena saya ada temen tangga sebelah itu belajar sama saya hampir 2 tahun, itu tahun kedua dan akhir ini baru berhasil. Itu karena apa? Karena kemauan dan karena dia mau belajar. Belajar itu bukan berarti belajar mandiri, tapi harus langsung kawruh dengan teman-teman yang lebih senior. Kalau dihapus itu sudah biasa, tapi kita harus tetap berpikir positif. Positifnya bagaimana? Ya positifnya itu untuk diri sendiri dan untuk kemajuan diri sendiri. Kalau kita sudah punya negatif thinking dengan si A, si B, si C, pesan saya jangan saling menjatuhkan. Pokoknya tetap semangat. Ada buku, sekarang banyak media untuk belajar, di buku ada, media sosial banyak. Kalau saya dulu dari buku dan saya belajar langsung ke leader-leader yang senior-senior. Jadi tetap semangat, pokoknya ada peluang diambil, itu bagaimanapun resikonya tetap harus ada, hitung-hitungannya harus. Tapi kuncinya satu, semangat dan tetap semangat. Om Pavel, lah ini yang angkrem ada berapa ini sekarang? Ini angkrem ada 1, 2, 3, ada 5, 4, 5 Mas. Tapi yang sudah netes ada 1 indukan, ini baru kemarin pecah, sama yang ini juga baru kemarin pecah. Yang satu masih aman, itu yang itu masih aman. Oh, yang ini mungkin 2-3 hari lagi dia nanti pecah. oh yang itu? Iya. Ini tanggal 8 harusnya sudah begini, cuman karena cuacanya ini nggak nentu, jadi biasanya mundur berapa hari. Kadang panas, kadang dingin ya? Betul, ya. Jelek pokoknya. Salah satu problemnya peternak ya Om? Iya, itu rata-rata. Kemarin juga ada temen yang sambat itu nggak ada netes, kenapa ya, sama ini rata-rata juga gitu cuacanya. Nah ini untuk betinanya itu yang angkrem serinya apa Om? Yang angkrem ini rata-rata AF semua Mas. AF semua? Iya, rata-rata AF semua. Saya belum bisa cerita indukan dari seri F karena masih cuma ada 1 seri F1 itu Mas. Ini anak saya sendiri sampai sekarang juga belum cepak karena saya jarang jemur, jadi saya fokus di kandang, saya tak pernah jemur itu. Jadi, berarti memang penjemurannya jarang? Jarang sekali, dan malah tidak pernah kadang saya. Jadi saya cuma main air putih sama air garam aja biar cepet. Oh pakai air garam Om? Iya. Nah, itu buat apa Om air garam? Air garam kan mineral tadi Mas. Nanti pengganti untuk apa namanya? Pengganti mineral lah pokoknya, namanya mineral biar kondisi fit. Ya cuma 1 minggu sekali. 1 minggu sekali? Iya. Iya. Nah ini pejantan-pejantannya Om? Ya, ini pejantan saya yang masih saya pakai yang lama F1 itu tadi, yang Kasimir itu yang ini. Oh yang ini? Yang ini. Ini hampir 2 tahun ternak saya sendiri. Oh ternak sendiri Om? Ternak sendiri. Saya kalau rata-rata untuk pejantan sama seri F tuh saya rata-rata kalau bisa nyetak sendiri saya nyetak sendiri, tapi kalau enggak ya saya ngambil dari breeder yang punya apa namanya, punya nama baik lah kasarnya. Oh gitu. Seperti itu. Kalau ini dulunya itu betina induk, betina angkrem tapi jadinya jantan, dan ini iya. Oh ini enggak tahu ini kebesaran ilahi bener ini. Ini dari piye ganti bulu, setelah itu dia nelur angkrem 10 hari enggak jadi, tak babukan. Kalau enggak jadi dia naik turun, tak babukan, ngisi tapi enggak mecah. Nah setelah itu dia enggak tahu karena stres atau gimana ya, ganti bulu utuh, enggak nelur-nelur, saya cepak kenggone, tak kasih jantan malah ribut aja.
Saya ombyok dengan piye malah ngriwek. Oh. Malah ngriwek. Nah, akhirnya kenceng jadi jantan itu. Terus birai banget, buntutnya dijabutnya tak jabut sekalian aja. Oh. Biar mapan sekalian. Malah sekarang udah mapan. Hmm. Ini jantan muda, ini AF. Jantan muda. Jantan muda AF saya. Ini SF FOI 22 habis ganti bulu. Oh, SF itu Om. SF ini. Ganti Apa bulu. mirip BB ya Om? Iya. Jadi ini Yorkshire saya yang habis ganti bulu. Ini Yorkshire-nya. Ya. Ini AOP 19. 19 ini. Ya. Ini BB saya, BB lokal ya. Oh, BB lokal Ya, baru mabung juga. Iya. Kalau ini AF ini Mas. Ini AF. AF BB dia. AF kali BB. F1 BB-an. Jadi dia anaknya, bapaknya pejantannya dia F1 sama saya silangkan dengan F1 YS. Oh. Jadi jatuhnya tetap AF dia Mas. Nah ini teman-teman, jadi kelebihannya gacoran-gacorannya Om Pavel itu lagunya bagus-bagus teman-teman. Kalau itu cuma Lagunya itu standar cengkok teman-teman, mewah-mewah lagunya. ya. Ini kelebihannya di rumah Om Pavel tuh seperti itu lagunya. Ini sejarahnya gimana Om? Kok lagunya itu bisa pada cengkok-cengkok seperti ini? Ya basicnya itu pakai Blackshore Sanger. Dulunya? Iya, saya pernah punya Sanger sampai hampir 9 tahun. Itu dari piye sampai gede dia cuma jadi tentor aja. Oh. Akhirnya diambil sama temen di Kalasan sana. Ya karena dia suka, saya memang dan saya pengen regenerasi untuk ini. Tapi basicnya saya pakai BB sama Blackshore Sanger sama ini apa namanya Gelatik Wingko sama Ciblek Sawah. Oh. Basicnya itu nanti ada tembakannya, ada ngerolnya. Itu di situ. Ini lagunya bagus-bagus teman-teman. Lagunya itu antik-antik. Jadi standarnya itu ada, terus black strutanya itu ada, terus tembakan cibleknya juga ada ya. Iya. Ditambah lagi saya ada Siskin itu hampir 2 tahun ini. Jadi lagunya itu kayak nge-mix ya. Ada yang bilang itu suara peri atau apa ya, tapi ya itu yang penilaian teman-teman lah asalnya gitu main sama. Tapi rata-rata basicnya kalau saya mastering pakai BT dan pakai BT dan Sanger. Itu. Nah itu yang di Ombyok itu anakan atau gimana? Itu anakan Mas. Oh ini anakan ya, itu anakan umur 3 bulanan itu. Ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan lah, 2 bulan sampai 3 bulan itu. Itu silangan indukannya tidak jelas itu, ada silangan, ada darah Rizardnya ada, Taiwannya ada, BB-nya ada. Nah ini teman-teman kalau baru mau cari PAUD, nah nanti bisa langsung WA Om Pavel teman-teman. Ya. Itu yang jantan saya sudah kemarin saya ambil 2 itu udah ngeriwek jelas jantan itu. Tapi saya tidak berani jamin jantan begini. Tapi dia udah kenceng ngeriweknya. Oke. Seperti itu. Mungkin segini dulu teman-teman ya untuk konten kita kali ini. Kita main ke rumah Om Pavel, kita lihat peternakan kenarinya. Om Pavel terima kasih. Terima kasih waktunya udah mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya doakan untuk peternakan kenarinya sukses selalu. Siap, terima kasih. Sukses selalu juga untuk Om Yusuf itu. Ya, dia tetap jalan, tetap semangat dan sukses. Oke. Makasih Om. Terima kasih. Dan saya mohon maaf teman-teman untuk konten ini apabila ada salah-salah kata. Seperti biasa ya, bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman biar channel ini semakin berkembang. Salam mastering.